Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan 23 Juli 2021. Minggu ini hanya 4 hari bursa ya, karena hari Selasa 20 Juli adalah tanggal merah ya, hari raya Idul Adha. Jadi saya bahas mulai langsung dari analisa saham mingguan untuk Antam ya. Jadi untuk candle antamnya di sini kalau kita perhatikan candle mingguannya dia higher high, higher low dan juga higher close ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk daily-nya ya, dia yang terakhir hari Jumat sudah berhasil naik ke atas 2670. Sayangnya dia ditutup di bawahnya 2670 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2600 dan 2540 ya. Jadi kalau yang mau buy, kalau yang belum buy ya, bisa tunggu buy on weakness di sekitar area, karena sebelumnya saya kasih tahu areanya 2410 dan 2470, tapi karena dia berhasil naik lagi, kalau mau buy on weakness ya kurang lebih di sekitar area 247 sampai dengan 2500. Artinya kalau dia terkoreksi, kalau turun di bawah 2500, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2500 baru buy ya. Jadi banyak bertahap aja, naik ke atas 2500 buy, naik lagi ke atas 2540 tambah lagi, naik lagi ke atas 2500 tambah lagi ya. Kalau berhasil breakout ke atas 2670 tambah lagi, target atas berikutnya adalah 2780 dan 2890. Nah itu untuk Antam. Yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 2600 dan 2540 ya. Itu bagi yang punya Antam. Kalau mau buy up atau tambah lagi, tunggu kalau dia berhasil naik lagi atas 2670 tambah lagi ya. Target price terdekatnya masih tetap sama 2780 dan 2890. Kalau mau tambah lagi antara 2670 dan 2780 ya. Kalau mau buy up di tengah-tengahnya kira-kira tambahnya di harga berapa gitu ya. Ini saya kasih tanda aja kurang lebih ya. Di sekitar 2730 ya. Jadi kalau mau tambah lagi, nanti kalau naik ke atas 2730 tambah lagi, naik lagi ke atas 2780 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 2890. Jadi kurang lebih cukup ya untuk Antam ya. Kemudian untuk berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk Inco ya, dia masih naik ya. Candlenya minggu lalu dia higher low, higher high dan higher close. Jadi masih sentimen harga nikelnya ya. Harga nikel sudah 19 ribuan ya. Terakhir sudah naik kembali. Mudah-mudahan aja masih tetap terus bisa naik sampai 20.000 ke atas. Ya saham Inco-nya masih bisa naik ke atas mudah-mudahan ya. Yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Pasang aja trading stopnya di 5275 dan 5150 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness ya tunggu aja sekitar area yang saya kotain ini ya sebelumnya ya. Sekitar 4830 sampai dengan 4880-an ya kurang lebih ya. Jadi dia kalau terkoreksi, kalau dia berhasil naik ke atas 4880 baru sampai ya. Banyak bertahap aja. Kalau naik lagi ke atas 4970 tambah lagi, naik lagi ke atas 5150 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah diberikan sebelumnya ya. Nah ini untuk Inco masih tetap sama ya. Kalau mau tambah lagi Pak Sunar kapan? Kalau dia naik lagi ke atas 5400 boleh tambah lagi buy up ya. Kemudian target price terdekatnya adalah sekitar area 5625 dan 5750. Di sini ada target price Fibonacci retracement 38,2% ya. Itu di area 5700-an kurang lebih ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5750, target price berikutnya adalah 6175. Kalau dia naik lagi ke atas 6175, target price berikutnya adalah 6625 dan 7100. Itu untuk Inco ya. Yang mudah-mudahan dia lancar terus naik ya untuk Inco ya. Sejauh ini dia masih istilahnya masih konsolidasi setelah dia naik tinggi ya sebelumnya ya, rebound ya. Jadi berusaha untuk menembus kurang lebih ini ya, swing high-nya di 5600. Dan mudah-mudahan aja minggu ini dia berhasil breakout ke atas 5600 ya. Itu untuk Inco kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Tins ya. Tins dia ikutan juga, sentimen nickel dia ikutan. Candlenya dia higher low dan higher high dan juga higher close ya. Yang sudah punya Tins pasang aja. Ini saran saya 1730 ke atas belum ditembus ke atas ya, jadi jangan buy lagi, pasang aja. Ini dia sudah turun lagi bawah 1695 ya, jadi pasang aja trailing stopnya
Kalau belum pasang, pasang aja trailing stopnya di 1660 dan 1600 ya. Nah, itu untuk tins. Yang mau buy, kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area 1560-an ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 1560, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul di atas 1560 baru buy ya. Jadi kalau belum rebound atau belum mantul ya jangan buy dulu. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 1660 dan 1600 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1730, boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 1770 tambah lagi. Target price terdekatnya adalah 1840 dan 1915 ya. Jadi sejauh ini sih uptrendnya masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Kalau dilihat dari weekly-nya, dua candle terakhir ya, 2 minggu terakhir, dia lumayan ya rebound-nya ya. Ya mudah-mudahan lancar sampai tembus ke atasnya ini ya, 1915. Kalau dia naik ke atas 1915, boleh tambah lagi, boleh ya, bagus ya. Target berikutnya adalah 2040 dan 2180 ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk MDKA. Jadi kalau kita lihat dari weekly chartnya di sini, untuk MDKA ya, dia candlenya walaupun dia lower low tapi dia berhasil higher high dan higher close ya. Memang kalau kita lihat di sini candle hijaunya banyak ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 minggu terakhir dia selalu hijau. Dan terakhir dia gagal bertahan di atas 3030 ya, turun lagi ya. Yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stopnya di mana? Sudah saya sebutkan levelnya 3030 ya. Kalau misalnya belum pasang ya pasang aja di 2930 dan 2880 ya. Kalau yang mau buy, ini saran buy on weakness sudah saya sebutkan. Kalau misalnya belum punya ya tunggu aja lagi kalau dia koreksi di bawah 2880. Kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2930 barusan buy ya. Jadi buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 3030 tambah lagi, naik lagi ke atas 3100 tambah lagi ya. Itu bagi yang mau buy on weakness tunggu di bawah sini ya. Atau tunggu di area 2690 sampai dengan 2750 ya, tunggu di bawah ya. Kalau mau buy high sell higher ya, boleh saja kalau nanti naik ke atas 3100 buy-nya bertahap aja, naik ke atas 3200 tambah lagi ya, buy up ya. Targetnya adalah kurang lebih di Fibonacci extension 127,2% di sekitar 3400. Tengah-tengahnya ada 3300 kalau mau tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Ini panahnya yang saya sudah berikan sebelumnya ya. Dari bawah kalau dia rebound naik tambah lagi, naik tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi yang di sini garis-garisnya masih tetap sama, saya nggak rubah-rubah ya. Yang bergerak adalah harganya, tapi garis acuannya untuk pemasangan trailing stop dan stop loss dan juga untuk average up masih nggak saya rubah-rubah ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Tinggal pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Kalau mau tambah lagi, nanti kalau naik ke atas 3100 ke atas tambah lagi ya, naik lagi ke atas 3200 tambah lagi dan seterusnya. Oke, berikutnya untuk AGII ya. Jadi di sini AGII dia candlenya sempat lower low, tapi di sini dia higher close ya. Kalau high-nya minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya sama ya, 1710 sama ya high-nya ya. Jadi dia minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1725 ya. Ini adalah swing high yang dia buat sebelumnya 2 Juli 2021. Jadi dia akan menguji breakout ya. Kalau dilihat dari volume terakhir ya, dia masih cukup bagus ya. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1650 dan 1550 ya. Jadi intinya kalau dia selama bertahan di atas 1550 dia masih cukup bagus ya untuk AGII. Kalau mau buy on weakness saran saya di sekitar area ini ya, 1500 sampai dengan 1550. Itu yang mau buy on weakness ya. Atau kalau nggak dikasih ya buy high sell higher aja ya. Jadi buy sekarang boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 1650 dan 1550. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Nanti kalau naik lagi ke atas 1700 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1800 di sini ya. Target dari Fibonacci retracement 23,6% tambah lagi. Naik lagi ke atas 1900 tambah lagi ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1900, target berikutnya kurang lebih sekitar 2100 ya. Itu untuk AGII. Kalau misalnya Pak Sunar dia berhasil naik lagi ke atas 2100. Nah, target price berikutnya di mana gitu ya. Nah, ini adalah Fibonacci retracement yang saya tarik ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2100 ya.
Maka target price berikutnya berdasarkan Fibonacci extension adalah di area Fibonacci extension 107,2% di 2450. Kalau dia naik lagi ke atas 107,2%, 107,2% ya, target berikutnya adalah di area Fibonacci extension 161,8% di 2900 ya. Itu untuk AGII ya. Jadi mudah-mudahan lancar ya, dia berhasil breakout ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy jangan terlalu takut ya kalau dia breakout ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1700 buy, naik lagi ke atas 1800 tambah lagi. Jadi setiap pelipatan 100 ya, 100 rupiah ya. Naik lagi tambah lagi sampai target price terdekatnya 2100. Itu resistennya yang dia harus break. Kalau dia break ke atas 2100, maka dia masih memungkinkan untuk naik ke atas Fibonacci extension 107,2%-nya ya. Di sekitar 2400 sampai dengan 2450. Itu untuk AGII. Berikutnya untuk ESA ya. ESA di sini dia sudah capai target Fibonacci extension 161,8%. Ini yang sebelumnya ya. Saya nggak rubah-rubah lagi. Jadi kalau saya tarik garisnya dari bawah sini ya, swing low-nya ya. Area konsolidasi terakhir yang sebelah kanan, swing low-nya ini swing high-nya. Kita tarik, kalau ditarik extension-nya 127,2% dan 161,8% ya. Sejauh ini dia masih bertahan di atasnya Fibonacci extension 161,8% ya. Maka kalau kita lihat di sini candlenya bagus ya. Dia higher low, higher high dan higher close. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 422 ya. Hanya sekitar bulan April ya. Jadi sebentar ya. Ini 422 hanya tanggal 23 April ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di angka 400. Bentar. Tuh, tergeser terus ini. Yang sudah punya pasang trailing stopnya di angka 400 dan di angka 374 ya. Itu untuk ESA. Kalau yang mau buy on weakness bagaimana Mas Sultan? Ya kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar ini ya. Yang di bawah ini ya. Nah, ini sekitar area, sebentar saya gambarkan dulu. 320 sampai dengan 350 ya. Jadi maksudnya buy on weakness itu kalau dia terkoreksi di bawah 350, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau naik ke atas 350 baru sampai ya. Jadi buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 374 tambah lagi, naik lagi ke atas 400 tambah lagi, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Kalau yang berani buy high sell higher ya, mau buy sih silahkan aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Kenapa jangan terlalu banyak? Kita perhatikan di sini ya, candle hijau naik 2 hari, kemudian nggak lama lagi dia koreksi, terus sideways lama ya. Ini di sini juga sama, naik 1 hari dia kemudian terkoreksi sideways-nya lama ya. Naik 2 hari, berikutnya masih bisa naik, tapi dia nggak lama dia koreksi sideways lagi malah turun ya. Jadi belinya bertahan aja, naik ini kan sudah di atas 400 boleh buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, di sini 434 ya. 434 ini saya ambil dari swing high-nya ini ya. Maaf. Saya ambil dari swing high-nya tanggal 6 Februari 2019 ya. Kurang lebih ya. Sekitar 434. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya antara 400 dan 434, average up-nya boleh di area ini ya. Swing high-nya swing high tanggal 23 April ya. Jadi kurang lebih di 422. Jadi belinya bertahap aja. Naik lagi ke atas 422 tambah lagi, naik lagi ke atas 434 tambah lagi ya. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 434, target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar area 500-an ya. Jadi kurang lebih di sekitar area Fibonacci extension 261,8% ya. Sekitar area 500. Kalau sudah berhasil naik ke atas 434, kalau mau tambah lagi ya, saya sarankan setiap kelipatan Rp10 aja ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 444 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 454 tambah lagi. Atau lebih baik setiap kelipatan Rp20 aja ya. Kalau tiap kelipatan Rp10 terlalu dekat ya. Setiap kelipatan Rp20, naik lagi ke atas 454 tambah lagi, naik lagi ke atas 474 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap dengan target price terdekat kurang lebih sekitar area 500 ya. Masih memungkinkan nggak Pak Sunar naik ya? Kemungkinan naik masih ada ya. Volume 2 hari terakhir
bagus ya, naik di atas rata-rata 5 hari, dan ini kenaikan harganya juga bagus ya, ESA ya. Jadi yang mau buy high sell higher silakan, tapi jangan terlalu banyak ya, disesuaikan aja dengan resiko profil masing-masing ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk Akra ya. Jadi yang terakhir Akra dia hari Jumat ya, tanggal 16 Juli dia kenaikannya tinggi banget ya. Jadi kenapa kok naik tinggi banget Pak Sunar? Untuk Akra itu karena ada sentimen ya. Untuk Akra dia ada penandatanganan kerjasama antara Freeport Indonesia dan Kyoda ya. Jadi kolaborasi untuk bangun smelter di kawasan industri milik Akra ya, yaitu di JIIPE ya, atau yang singkatan dari Java Integrated Industrial and Port Estate ya, atau istilahnya kawasan industri ya. Kedepannya sih masih cukup bagus ya, walaupun sudah naik tinggi, saya sih optimis dia masih bisa naik ya, masih bisa naik lagi ke atas 3.770 bisa ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 3320 dan 3240. Kalau yang mau buy on weakness ya, cara saya sih tunggu aja di sekitar area 3110 sampai dengan 3150 ya. Maksudnya buy on weakness itu tunggu kalau misalnya dia koreksi ya. Ya mudah-mudahan dia masih terus ke atas. Tunggu aja kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3150 barusan buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 3240 tambah lagi, breakout ke atas 3320 tambah lagi ya. Begitu ya. Kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sultan? Boleh saja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas sini ya. Di sini ada istilahnya checkpoint ya. Swing high-nya di sini ada di area 3380. Jadi buy sekarang boleh, hari Senin langsung buy boleh ya. Pasang stop loss-nya di 3320 dan 3240 itu stop loss-nya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3380 tambah lagi, berhasil naik lagi ke atas 3420 tambah lagi. Target price berikutnya adalah 3540 dan 3610 ya. Jadi kalau saya tarik garis Fibonacci extension ya, dari 1, 2 dan 3 ya. Ini dia kalau berhasil breakout ke atas 3770 kemungkinan bisa ke 4100 dan sampai 4950 ya. Yang kebaca 5000 lah kalau dibulatkan ya. Jadi masih potensial nggak Pak Sultan Akra itu ke 5000. Terus terang aja untuk Akra ya, kalau kita perhatikan secara mingguannya dia candlenya hijau ya, tapi dia ini sebelumnya dia sideways-nya lama banget gitu ya. Jadi resistennya yang harus dia tembus sebenarnya adalah kurang lebih sekitar area 3380 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3380 dia relatif cukup aman ya. Kemungkinan besar dia bisa capai target seperti target price-nya ke 3770 ya. Itu untuk Akra ya. Kalau saya sih optimis ke depannya masih bagus lah ya, jangka menengah untuk Akra ya. Memang kadang-kadang ya kalau kita perhatikan di pergerakan harganya ya, naik tinggi dia bisa saja koreksi besoknya ya. Seperti itu ya. Jadi pasang aja trailing stop, buy-nya bertahap aja. Kalau takut ya buy on weakness di area yang saya kotain atau belinya bertahap. Buy sekarang, naik lagi ke atas 3380 tambah lagi, naik lagi ke atas 3420 tambah lagi, dan seterusnya ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Mudah ya, tinggal pasang trailing stop aja. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham untuk minggu ini ya. Untuk emiten Antam, Inco, Tins, MDKA, AGII, ESA, dan Akra ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, bantu juga like ya, nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan. Kalau ada komentar atau saran silahkan tinggalkan ya komentar di kolom komentar di bawah video ini ya. Sekian, jangan lupa selalu jaga kesehatan, salam damai dan sejahtera selalu. Terima kasih.